Baik, pada unit 9 ini kita akan mempelajari Sales and Operation Planning, Planning Supply and Demand in the Supply Chain. Tujuan pembelajarannya adalah pengelolaan supply untuk memperbaiki sinkronisasi dalam rantai pasok dalam rangka untuk menghadapi atau mengantisipasi variabilitas pada demand yang bisa diprediksi. Kemudian juga mengelola demand ya, untuk memperbaiki sinkronisasi di dalam suatu rantai pasok dalam rangka untuk menghadapi variabilitas demand yang bisa diprediksi. Jadi variabilitas demand ini bisa diantisipasi ya, atau bisa dihadapi dengan melalui pengelolaan di sisi supply ya, atau dengan pengelolaan di sisi demand. Nah, dua hal ini akan kita coba bahas seperti apa teknisnya ya. Nah, menggunakan Sales and Operation Planning untuk memaksimalkan profitabilitas ya, ketika menghadapi variabilitas yang bisa diprediksi di dalam suatu rantai pasok ya. Nah, disinilah peran dari Sales and Operation Planning ya, untuk bisa mengoptimalkan keuntungan dari suatu rantai pasok ketika menghadapi variabilitas yang bisa diprediksi. Merespon variabilitas yang bisa diprediksi ya, dalam suatu rantai pasok ya. Yang disebut dengan variabilitas yang bisa diprediksi itu adalah perubahan di dalam demand yang bisa di-forecast ya. Jadi kita sudah pelajari ya di unit 7 ya, tentang demand forecasting. Itu dibahas bahwa demand itu kan ada yang bisa diprediksi ya, kemudian ada yang tidak ya. Jadi ada yang sistematik ya, itu bisa dihitung, bisa diprediksi ya secara umum ya. Kemudian ada yang tidak ya, tidak ini kemudian nanti akan masuk di aspek error ya. Nah, demand yang bervariasi ini ya, ini bisa mengakibatkan bertambahnya biaya dan berkurangnya responsivitas ya dalam suatu rantai pasok. Jadi bertambahnya biaya itu misalnya karena adanya penumpukan stok ya, demand diperkirakan tinggi tapi ternyata rendah gitu. Atau juga mengurangi responsif ya, demand yang diperkirakan rendah ternyata tinggi ya, sehingga supply kepada ataupun misalnya pemenuhan kebutuhan customer menjadi terlambat ya. Nah, ada dua pendekatan umum ya. Pertama, dengan mengelola di sisi supply ya, dengan mengelola kapasitas inventory, subkontrak dan backlog ya. Yang kedua, dengan mengelola demand menggunakan diskon ya. Diskon, short term price diskon ya, potongan harga dalam jangka pendek ya, dalam waktu tertentu, dan juga dengan melalui promosi ya. Nah, kita bahas sekarang bagaimana mengelola supply ya. Nah, mengelola supply ini sebenarnya sudah dibahas juga di unit 8 ya, tentang aggregate planning. Jadi, yang pertama di sini adalah dengan mengelola kapasitas. Mengelola kapasitas diantara dengan fleksibilitas waktu pekerja ya. Jadi dengan melalui overtime gitu ya. Jadi ketika demand-nya bertambah gitu kan ya, maka pekerja bisa lembur gitu. Atau dengan menggunakan seasonal workforce. Nah, ini dengan strateginya itu rekrut pekerja baru, misalnya pekerja paruh waktu atau kontrak. Kemudian ketika demand turun, pekerja tersebut tidak diperpanjang kontraknya misalnya. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan subcontracting ya. Jadi proses
produksi atau aktivitasnya itu dikelola oleh pihak lain ya. Kemudian atau juga bisa menggunakan fasilitas campuran ya. Jadi di mix antara spesial itu khusus atau fasilitas khusus dengan fasilitas fleksibel. Jadi di pabrik itu ada bagian yang memang khusus untuk memproduksi produk tertentu, ada juga yang fleksibel. Ya. Ini bisa digunakan untuk memproduksi beberapa produk ya sesuai dengan demand. Kalau produknya tinggi maka dia akan digunakan untuk produk-produk tersebut. Kemudian juga merancang produknya fleksibel ya. Nah, kalau tadi itu fasilitasnya yang fleksibel ya, kali ini adalah produknya yang fleksibel ya. Dengan melalui varian misalnya. Berikutnya ya contoh misalnya cat ya. Cat itu kan ada bahan dasar kan. Ada bahan dasar. Kemudian ketika ini yang dipersiapkan ya ketika misalnya ada permintaan customer kemudian dicampur ya ketika ada warna-warna yang tidak tersedia tapi disiapkan bahan dasar untuk mencampur warna tersebut. Kemudian mengelola inventory ya. Mengelola inventory ya. Jadi kalau tadi mengelola kapasitas dengan tenaga kerja, dengan fasilitas, dengan produk ya. Dengan subkontrak. Nah, ini dengan mengelola inventory ya. Jadi menggunakan komponen yang umum untuk beberapa produk ya. Ini jadi menggunakan commonality ya. Jadi satu komponen yang itu bisa dipakai untuk beberapa produk ya. Nah kemudian membangun inventory ya. Jadi kita mempersediakan inventory untuk demand yang tinggi ya. Atau demand dari satu produk yang bisa diprediksi. Nah, di sini ada trade-off-nya ya. Kalau kita berbicara dengan mengelola supply melalui kapasitas dan inventory ya. Di menit sebelumnya kita membahas ada 4 strategi ya. Nah, jadi kalau kita mengatur kapasitas ya, ini akan berpengaruh kepada inventory ya, yang harus dibangun ya untuk mengantisipasi ketika adanya variasi demand ya. Nah ini kalau misalnya ongkos simpannya mahal kan. Kemudian sebaliknya kalau kita membuat inventory-nya rendah ya, maka ini akan berpengaruh kepada kapasitas ya, yang harus menyesuaikan dengan variasi demand ya. Dan ini juga ada plus minusnya ya. Ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini adalah contoh ya bagaimana mengelola dari aspek demand. Ya, kalau tadi ini mengelola dari aspek supply kan, mulai aspek supply. Nah, ini contohnya adalah bagaimana mengelola dari aspek demand ya. Jadi bagaimana mempengaruhi demand. Mempengaruhi demand itu ya tadi diantaranya bisa dengan diskon ya atau potongan harga dan juga bisa dengan promosi ya, bisa dengan promosi. Nah, ini ada contoh bagaimana melakukan promosi di Ritumatu ya. Dan ini juga sudah ada contoh videonya ya, silakan bisa dipelajari. Nah, ini ya. Jadi pendekatannya sama ya dengan linear programming, mirip dengan pikat yang sebelumnya ketika aggregate planning ya. Cuma di sini adalah diatur bagaimana promosinya ya, bagaimana pengaruh promosi terhadap demand ya.